kita memasuki pemberitaan firman dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam kasih Tuhankah Yesus Kristus, Juru Selamat kami, atas pimpinanmu Tuhan, kami di saat ini bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Dan atas perkenananmu Tuhan, kami akan menerima firman. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, bimbinglah kami dengan roh-Mu yang kudus. Kuduskanlah kami Tuhan untuk menerima firman. Dan kuasa roh-Mu yang menaungi kami, membimbing kami, agar dapat memahami dengan benar firman Tuhan, dapat menerimanya dengan baik, dan kami pun dipimpinnya dalam kehidupan setiap hari oleh roh-Mu, agar dapat hidup benar dalam melakukan kehendak Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 2, 1 Tesalonika pasal 2, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Tesalonika pasal 2, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Diberi judul Sukacita atas Jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
firman ini datang kepada kita sama seperti datang kepada jemaat di Tesalonika. Sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus, dan yang mau disampaikan pertama-tama kepada kita saat ini melalui firman saat ini adalah apa yang membuat Paulus begitu yakin, bukan begitu yakin, tapi begitu apresiasi, begitu memuji jemaat Tesalonika, sampai dia berkata, ayat 19, ayat 20, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Mengapa Paulus begitu memuji jemaat Tesalonika? Dan karena jemaat Tesalonika, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sungguh kamulah kebanggaan kami, ayat 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami, ayat 19, atau kebanggaan kami di hadapan Yesus Tuhan kita, kalau bukan kamu. Jemaat Tesalonika dipuji oleh Paulus. Dan Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat Tesalonika. Yang dia puji, yang membuat dia bangga, yang membuat dia mengucap syukur, itu adalah jemaat Tesalonika. Mengapa bisa demikian? Karena jemaat Tesalonika menerima firman Tuhan, menerima Injil, menerima perkataan-perkataan para rasul, menerima berita, menerima ajaran para rasul, itu sebagai firman yang datang daripada Tuhan. Tidak dilihat siapa yang bicara. Tidak dilihat dari mana dia berasal, yang bicara, yang sampaikan. Tapi mereka menerima yang dikatakan, yang disampaikan, yang dibicarakan itu. Mereka menerima dengan keyakinan bahwa itu datang dari Tuhan. Bahwa yang disampaikan berita Injil itu adalah berita yang datang dari Tuhan. Pada ayatnya yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah. Sebagai firman Allah. Jadi mereka menerima pengajaran, menerima khotbah, menerima penyampaian para rasul, itu dengan keyakinan bahwa itu datangnya benar-benar dari Allah. Dan karena keyakinan itu, maka mereka kuat. Mereka kuat menghadapi penderitaan. Mereka tangguh, mereka teguh menghadapi penganiayaan, bahkan ancaman pembunuhan yang terjadi pada mereka karena mereka percaya kepada pemberitaan para rasul. Seperti yang dikatakan pada ayat 14, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Karena pada ayat 15, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Jadi penerimaan kepada firman, kepada pengajaran para rasul, kepada berita para rasul sebagai firman Allah, itu meneguhkan mereka, membuat mereka tangguh, membuat mereka tahan banting, menghadapi penderitaan, menghadapi pencobaan, menghadapi penghambatan dan penganiayaan yang datang kepada mereka. Karena mereka menerima pengajaran sebagai firman yang datang dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran dan sikap jemaat Tesalonika ini yang mesti dimiliki oleh setiap jemaat Tuhan dimanapun dan kapanpun. Bagaimana mereka menerima berita Injil, menerima pengajaran yang bersumber pada firman Tuhan,
itu sebagai firman yang datang dari Allah. Sebagai perkataan Allah. Sebagai sapaan Allah. Sebagai nasihat Allah. Sebagai kekuatan dari Allah. Sebagai hiburan dari Tuhan. Sebagai teguran juga dari Tuhan. Jadi mereka melihat, mendengar, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Nah, ini yang menjadi teladan dari Tesalonika yang mesti ada pada setiap jemaat dimanapun berada, kapanpun itu. Termasuk kita sekarang. Bagaimana kita menerima pengajaran firman Tuhan sebagai perkataan yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Perkataan yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Kita menerima itu. Seperti jemaat Tesalonika. Karena melalui perkataan itulah kita dikuatkan. Seperti yang dikatakan pada ayat yang 13. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ini garis bawahi, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Dengan kita percaya itu perkataan datang dari Allah. Dengan kita menerima nasihat itu datang dari Allah. Kekuatan datang dari Allah. Teguran datang dari Allah. Dengan itu Allah hadir di dalam kita dan bekerja untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita, untuk mengarahkan kita, untuk menjaga kita. Karena kita percaya, berawal dari percaya bahwa perkataan dan pengajaran itu datangnya dari Allah. Allah bekerja di dalam kita. Inilah yang menjadi pesan, terutama dalam firman kita yang saat ini kita terima untuk kita renungkan. Oleh sebab itu, setiap ibadah jangan sampai kita jauhi. Ada firman yang berkata dalam Ibrani, firmannya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa? Karena dalam pertemuan ibadah itu, Allah hendak menyapa kita, Allah hendak berkata-kata kepada kita. Dan dengan penerimaan kita akan perkataan dan pengajaran itu sungguh-sungguh datang dari Tuhan, maka kita membuka diri untuk Allah bekerja di dalam kita, membimbing kita. Yang tadi kita boleh bersama dengar kesaksian atau kesan dan pesan yang disampaikan oleh Mbak Basir itu, iya, itu betul. Bahwa dalam keterbatasan kita saat ini, sekarang dengan adanya ruangan seperti ini, bukankah ini adalah salah satu dari karya Tuhan? Salah satu dari cara yang mau Tuhan pakai untuk dia tetap menyapa dan berkata-kata kepada kita sebagai anak-anaknya. Ini menjadi salah satu media yang Tuhan izinkan. Karena dia mau berkata-kata kepada kita, dia mau menyapa kita, dia mau menghibur dan menguatkan kita. Dan dia mau tetap ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini datang kepada kita sungguh-sungguh untuk menegaskan kembali tentang usaha, upaya, dan niat Tuhan untuk menjaga persekutuannya dengan kita. Dan marilah kita menyambut itu dengan sukacita. Marilah kita menyambut itu dengan iman yang teguh. Dan marilah kita menyambut itu dengan segala kehidupan kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati, senantiasalah kita mengucap syukur karena Allah senantiasa mau berkata-kata dalam kita dan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.